Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada video ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara untuk menginput atau melakukan kutipan ya menggunakan Reference Manager Mendeley. Nah, di sini ada satu kalimat yang saya ambil dari sepanjang ini ya, kalimat yang saya ambil dari artikel yang akan saya kutip, di mana saya akan menggunakan Mendeley. Nah, namun saya gunakan Mendeley tidak menggunakan di save langsung atau menggunakan web importnya dari Mendeley-nya yang ada di Chrome. Namun di sini saya menggunakan teknik untuk melakukan menginput manual langsung metadata artikel yang akan saya gunakan sebagai kutipan pada Mendeley Desktop. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu Mendeley Desktop-nya seperti ini. Ya, ini adalah Mendeley Desktop. Ya, nah di sini saya akan membuat atau meng-add secara manual metadata dari kutipan artikel yang akan saya buat. Nah, di sini artikelnya, sebentar. Saya buka dulu artikelnya. Ya. Oke. Nah, ini artikelnya, sebentar. Ini artikel yang akan saya gunakan sebagai kutipan pada kalimat saya ini, di mana kalimat saya ini seperti ini, the use learning does not have an effective impact, bla 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 sampai best teaching. Nah, di sini saya mau mengambilnya dari kutipan pada artikel ini. Analysis of elementary school students mathematical resilience during learning during the COVID-19 pandemic. Nah, di sini dia memiliki ada 1, 2, 3, 4, dan 5 penulis. Nah, bagaimana caranya kita melakukan atau menginput secara manual ke dalam Mendeley Desktop? Nah, caranya adalah kita add, lalu kita klik add entry manually, ya. Nah, di sini dia ada pilihan, ada journal, book section, dan sebagainya, tinggal kita sesuaikan saja. Karena di sini adalah artikel dari proceeding ya, dari EOP. EOP itu masuk dalam kategori proceeding, walaupun tulisannya Journal of Physics, tapi dia masuk dalam kategori proceeding, maka kita ambil dia di conference proceeding. Nah, di sini ada title ya, tinggal kita copy paste aja atau kita ketik manual juga bisa title-nya. Lalu untuk authors, nah perhatikan di sini untuk authors-nya, di sini kan ada pedomannya, yakni ditulis dimulai dari last name lalu first names. Nah, last name-nya itu di sini kan kalau dia pada EOP, dia biasanya hanya disingkat untuk first name-nya, ya, hanya tertera last name. Jadi tinggal kita kopikan saja sebenarnya ini. Jadi nanti dia bisa secara otomatis. Kopikan, lalu kita klik aja last name, first name yang di bagian atas. Nah, nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Begitu halnya dengan penulis yang lainnya, juga kita copy paste juga, one by one aja, ya. Di enter juga dia langsung otomatis. Ini juga sama, kita kopikan saja, di enter nantinya juga otomatis. Ini juga sama, kita kopikan, di enter juga otomatis. Yang ini juga yang terakhir, kita enter juga nantinya akan otomatis. Nggak pun di enter sebenarnya juga akan otomatis. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya ada proceeding title. Nah, karena di sini kita ambil dari Journal of Physics Conference, maka kita ambillah dia Journal of Physics Conference, kita copy, lalu nomor berapa? Ya, 1657. Oke, lalu selanjutnya tahun berapa? Di sini kan ada tahunnya tahun 2020. Page-nya berapa? Nah, page-nya itu yang ini. Kalau untuk EOP, page-nya itu yang ini ya, 012001, itu adalah page-nya, 012001. Nah, di sini kan ada doi. Nah, di sini juga ada doi, ya. Jadi, nggak harus kita isikan semua sih, kalau dia conference, city, publisher, kalau memang ada diisikan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah
tipenya harus sesuai, judul, authors, proceeding title, tahunnya, dan halamannya, serta yang utama sebenarnya salah satunya adalah doi-nya. Ya, alangkah lebih bagus kita kutip artikel yang ada doi-nya. Tinggal di copy paste. Ya, kalau mau bikin publisher-nya dari EOP Publishing juga boleh, tidak masalah sebenarnya. Nah, jika sudah semua ini kita copy, ya, judul. Oh, ini juga harus diperhatikan juga kalau kita mengopikan secara manual ya. Tulisannya jangan ada yang salah, harus disesuaikan juga dengan metadata yang ada pada artikel. Ya, namanya juga jangan ada yang salah, nama proceeding title-nya juga. Sebenarnya sih kalau salah pun kita masih bisa edit manual kok nanti, walaupun dia sudah kita save. Nah, selanjutnya kita save, kalau sudah oke semua, sudah kita sesuaikan, lalu kita save. Nanti dia akan masuk di Mendeley desktop kita. Ini dia. Jadi walaupun sudah masuk, masih bisa kita ubah-ubah. Ya, masih bisa kita ubah-ubah. Misalkan kita salah nih milihnya, bukan tipenya, bukan conference, tapi jurnal, bisa kita ubah. Ya, oke. Nah, setelah itu bagaimana sih mengutipnya? Nah, mengutipnya misalkan inilah dia kalimat yang mau kita kutip. Ya, kutipan itu kan ada beberapa jenis, ada yang Harvard, ada yang apa style, ada yang IAAA dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan saja dengan artikel kita mau dipublikasikan menggunakan style kutipan yang seperti apa. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana kalau dia apa style, tapi yang versi apa style yang 6. Ya, karena di sini ada beberapa versi, ada apa style 6 dan apa style 7, karena itu juga beda. Kita lihat di sini perbedaannya. Kalau dia pakai apa style 6, cara mengutipnya kita klik references, ya, lalu insert citation. Jadi tadi nama penulis pertamanya siapa tadi? Rahayu ya. Tinggal cari aja Rahayu, ya. Lalu di sini dia, ini dia, analysis of elementary, ini karena 2, karena saya sudah pernah masukkan sekali. Ya, sebenarnya cukup 1 saja. Oke, nah kita tinggal pilih saja ya. Misalkan yang ini, kita tinggal oke-kan. Nah, di sini ada et al. Kenapa? Karena di sini di sini ada banyak pilihan. Di sini saya menggunakan Harvard Reference Format 1. Coba kita ubah ke dalam bentuk apa style. Nah, di sini apanya ada apa style 6 dan apa style 7. Kita coba berikan contoh perbedaan kalau apa style 6. Nah, apa style 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penulis, 5-5-nya dituliskan. Kalau versi apa style 6. Nah, bagaimana kalau misalkan kita gunakan versi apa style 7? Ya, di sini kita edit. Rahayu, ya. Tapi kita mau pakai di sini apa style yang sebentar. Ini harusnya bisa kita ubah. Kalau dia ya, ini apa style yang 6 ya seperti ini. Nah, di sini dia kalau dia apa style yang 7. Bentar ya. Ini saya mau ubah jadi apa style 7. Nah, kalau kita ubah dia menjadi apa style 6, dia akan bentuknya keluar semua penulis 1 2 3 4 5, keluar semua penulis. Tapi kalau kita coba ubah ke apa style 7, dia tertulis Rahayu et al. Nah, jadi tergantung kutipannya. Jadi kalau misalkan apa style 6 semuanya masuk, 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Tapi kalau misalkan kita nggak mau masuk semua, kita bisa pilih apa style yang 7. Kalau misalkan artikel tersebut tidak ada mensyaratkan dia harus kutipannya style seperti apa. Tapi kalau misalkan nanti kutipannya harus ada disesuaikan apa style 6 misalkan, ya mau nggak mau kita harus mengikuti apa style 6. Tapi kalau misalkan di dalam persyaratan itu apa style-nya tidak ada apa style tapi tidak menjelaskan mau apa style 6 ataupun apa style 7, kita bisa pilih saja yang apa style 7 agar lebih efektif ya, tidak semua nama penulis tertulis. Nah, kalau misalkan nanti dia IAAA nanti bentuknya adalah ini masih ada more styles ya, more styles. More styles tadi bisa kita pilih. Nah, seperti ini. Ya, style citasinya. Misalkan kita mau ambil yang IAAA. Nah, ini IAAA. Use this style down. Maka nanti bentuknya adalah angka kalau dia IAAA. Ya, kalau tadi apa, bentuknya adalah nama penulis. Apa style 6, dia nama penulis seluruhnya. Kalau apa style 7, kalau dia sudah agak lebih dari 3 penulis, dia biasanya pakai et al. Nah, kalau di IAAA 1 pakai angka,
hal yang sama dengan Harvard. Harvard dia sama seperti Apostel 7 kalau Harvard. Ya, oke. Nah, bagaimana ini kalau kutipannya di ujung kalimat. Bagaimana kalau kutipannya di depan? Misalkan Rahayu said that, gitu ya. Kan karena kita bikin kutipannya di depan atau namanya di depan. Jadi kalau sudah kata Rahayu said that, jangan ditulis lagi di sini Rahayu, lebih baik dari sini sudah kita tulis kutipannya. Nah, sama halnya sebenarnya. Tinggal kita insert saja. Ini kita ganti dulu jadi Apostel 7 ya. Nah, tinggal kita insert citation Rahayu, ya kita tulis lagi. Nah, tapi kan di sini jadi double nama ya. Ada Rahayu, ada Rahayu et al. Berarti di sini kita bikin et al. Nah, kita nggak mau ada double nama seperti ini. Kita maunya di sini hanya tahun saja. Karena kadang kalau misalkan kita bikin kutipan manual kan dia biasanya bikinnya nama lalu dalam kurung tahun gitu. Nah, caranya gimana? Nah, bisa kita pakai Mendeley juga dengan cara tinggal diklik saja citasi yang sudah kita buat, lalu klik edit citation, lalu klik lagi namanya di sini, yang bagian ini kita klik lagi. Nah, di sini ada muncul suppress author, kita centang saja. Ya, lalu klik OK. Maka nanti yang tertera hanya tahunnya saja. Ya, hanya tahunnya saja. Tapi kalau misalkan tadi nggak kita centang kolom suppress author-nya, ya, kalau bagian sininya tadi nggak kita centang, ini yang kita centang, maka nanti dia akan kembali seperti semula, seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau hanya pengen itu tahun saja, kita centang saja bagian suppress author-nya, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Tapi jangan lupa kita tuliskan secara manual nama penulisnya di sini, sesuai dengan kutipan pada Mendeley. Itu saja untuk teknis bagaimana cara mengutip manual, tapi masih mengutip manual menggunakan mengutip otomatis menggunakan Mendeley, tapi memasukkan metadata ke dalam Mendeley desktop-nya melalui teknis manual, tidak melalui web importer. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat.